Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hukum Lenz. Jadi bunyi hukum Lenz itu adalah jika GGL induksi, ini GGL adalah gaya gerak listrik. Jadi saya sebut secara panjang saja. Jadi jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan mempunyai arah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Ini seharusnya ditambahkan utama nih. Jadi yang menentang perubahan medan magnetik utamanya. Jadi seperti begini. Jika ada orang sama-sama seperti materi sebelumnya, jika ada satu bagian yang mempengaruhi dan satu bagian lainnya itu adalah yang dipengaruhi, berarti kalau arus yang dibuat oleh yang mempengaruhi itu arahnya ke kanan, maka arus yang dihasilkan oleh arus yang dibuat oleh yang dipengaruhi itu harus menentang arus dari yang mempengaruhi. Jadi kalau arus yang mempengaruhi ke kanan, maka arus yang dipengaruhi harus ke kiri. Sehingga medan magnetik dari kedua bagian ini saling meniadakan. Atau dalam bahasa kerennya itu selalu berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya, yaitu nilainya konstan. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Nah, di sini sebuah magnet bergerak masuk ke dalam kumparan. Nah, ketika magnet ini bergerak masuk ke kumparan, maka flux magnetiknya kan bertambah. Nah, kalau flux magnetiknya bertambah, maka kumparan ini harus membuat flux magnetik yang besarnya melawan dari flux magnetik yang bergerak ke arahnya. Jadi karena bergerak ke arahnya bertambah, maka dia harus melawannya supaya dia nilainya kembali konstan. Jika bertambah 3 harus dikurangi 3 supaya nilainya kembali konstan. Nah, kalau magnet utaranya ini bergerak keluar, ini keluar berarti kan flux magnetiknya berkurang. Nah, supaya kembali nilainya konstan, maka flux magnetik yang berada di dalam kumparan ini harus menambah dari flux magnetik yang berkurang tersebut. Karena utaranya menjauh, maka supaya bertambah flux magnetiknya di kumparan ini, maka kutub yang terbentuk di kumparan harus bernilai kutub selatan, seperti itu. Nah, untuk penentuan arah arus di dalam kumparan ini, tinggal menentukan kaidah tangan kanan. Nah, di sini karena utara terbentuk di sebelah kanan, maka kaidah tangan kanannya itu arah putaran arus itu ini kalau saya apa nih? Kalau saya bikin lingkaran-lingkarannya menggunakan mouse ini arah putarannya itu masuk ke dalam ya. Bukan, ini keluar ya. Dulu nih, karena tidak kentara titik-titiknya. Nah, jadi kalau arah utaranya di sebelah sini, ibu jarinya itu menghadap ke sebelah kanan, terus 4 putaran tangan kalian ini menunjukkan arah putaran arusnya. Karena kabelnya ini yang bagian ujung langsung keluar, berarti ini bagian ujung sini nanti itu mengarahkan arus ke bawah, terus membuat galvanometernya bergeser ke sebelah kiri. Nah, kalau yang sebelah sini karena utaranya berada di sebelah kiri, ya berarti kebalikan dari yang pertama ini, jadi galvanometernya bergerak ke kanan. Seperti itu. Untuk lebih mudahnya, saya lanjut ke bagian contoh soal. Sebenarnya ini sudah contoh soal juga sih, cuma sudah ada jawabannya. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah arah arus induksi yang melalui hambatan R, bila kuat arus listrik I diperkecil hingga 0, maka hingga 0 dalam waktu singkat untuk rangkaian seperti pada gambar di bawah. Nah, yang ditanyakan adalah arus induksi yang timbul di kumparan, di loop yang ini, yang ada R-nya ini. Nah, kalau arusnya dalam kawat ini berkurang hingga menjadi 0,
Nah, yang ditentukan adalah arah arus dari kumparan tersebut. Nah, ini karena arusnya mengalir ke sebelah kiri, berarti ibu jari kalian itu harus mengarah ke sebelah kiri. Dan 4 putaran tangan kalian ini itu menunjukkan medan magnetiknya. Karena medan magnetiknya ini masuk ke sebelah dalam, terus dikatakan bahwa kuat arus listriknya itu diperkecil hingga 0, berarti medan magnetik dari yang dihasilkan oleh kawat penghantar ini kan berkurang, berarti flux magnetik yang dipengaruhi ini harus menambahkan. Nah, karena ini arah flux magnetik tadi arahnya ke dalam oleh kawat penghantar ini, berarti flux magnetik yang dihasilkan oleh kawat loop itu arahnya keluar. Bukan arahnya keluar, arahnya juga ke dalam. Kenapa arahnya juga ke dalam? Karena dia menambah. Saya ulang nih. Saya ulang dari kawat arus, karena kawat arus ini kuat medan magnetnya berkurang, maka flux magnetik yang dihasilkan di bagian loop ini harus menambahkan flux magnetik dari kawat penghantar tersebut. Nah, kawat penghantar tersebut kan menghasilkan flux magnetik yang arahnya ke dalam. Berarti kalau menambahkan, berarti juga harus arah flux magnetik yang dihasilkan oleh kumparan tersebut arahnya juga ke dalam. Nah, karena sama-sama ke dalam, berarti arah putaran dari arah putaran dari loop ini saya buat bentuk pulpen dulu. Ingat ya, arah flux magnetik yang dihasilkan oleh kumparan ini arahnya ke dalam atau tanda kali kayak gini. Nah, supaya tanda kali seperti ini, berarti arah arusnya harus mengikuti tanda flux magnetiknya ini. Kalian tinggal pakai kaidah tangan kanan dengan ibu jari harus masuk ke dalam bidang dan 4 jari kalian itu sebagai arah arusnya. Nah, kalau kalian perhatikan bentuk tangan kalian sudah benar, ibu jari mengarah ke dalam bidang dan 4 putaran jari kalian itu menunjukkan arah arus dari kumparan tersebut, maka arah arusnya itu nanti ke sebelah sini atau searah jarum jam. Jadi jawabannya arah arus induksinya itu CW atau clockwise, seperti itu. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.